Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Kemudian halaman 21 kitab Sulukul Abdi ila ma'rifatillahi ta'ala. Kemudian yang kelima yaitu adalah mujahadah. Orang yang berjalan menuju rahmatillah, rahmat Allah Ta'ala, sungguh payah dan susah awalnya, karena syaitan selalu mengganggu dan menghalangi dan menyimpangkan jalan kepada Allah dengan alat senjatanya, yaitu nafsu. Nah, kemudian yang kelima adalah mujahadah. Mujahadah itu bahasa Arab, diambil daripada kata-kata jahada yujahidu mujahadatan au jihadan. Barangkali yang masyhur di telinga kita adalah jihad. Itu lebih masyhur. Cuma jihad itu, kalimat jihad itu biasanya kita sering mendengar di dalam kitabul fikih, ada namanya babul jihad. Adapun mujahadah itu yang sering kita dengar di dalam ilmu tasawuf, ada namanya mujahadatun nafsi. Nah, mujahadah bahasa Arab diambil dari, secara bahasa lugatannya adalah al-muharabah. Harbun itu perang, muharabah itu memerangi. Ini Pak Imaman kita nih, Pak Imaman kita tuh namanya mihrab. Minta, ngapakah orang bahari itu lah Pak Imaman tuh mihrab. Minta, karena orang yang sembahyang berjamaah ini mirip lawan orang perang. Berarti imam subuh tadi komandan tak? Nggih. Sab satu cucukai genal pahala. Karena maunya orang tuh mau perang di sab satu itu bisa tadi hulu mati. Nah, jadi orang yang sembahyang berjamaah, ada imam di muka, ada saf 1, ada saf 2. Jadi seakan-akan masjid kita ini seakan-akan tempat perang. Karena peimaman disebut mihrab. Harbun perang. Ya lah, perangnya barangkali melawan hawa nafsu. Nang nyaman itu sembahyang di rumah. Dan sembahyangnya kaina-kaina. Kayaknya kah? Apalagi sembahyang subuh. Ini bekalahi banget lawan nafsu. Inta mendengar as-salatu khairum minan naum. Sembahyang subuh lebih bagus daripada guring. Cuma pendengaran guring tak bagus pada sembahyang. Dengaran tak? Berarti kita jihad hari ini. Jihad. Nah, sama ini. Jadi al-mujahadah lugatan al-muharabah. Mujahadah itu secara bahasa Arab adalah al-muharabah, artinya memerangi, perang. Nah, kemudian muharabah itu ada dua sisi. Yang pertama, ada sisi menurut ahlus syariah, ahli syariat, ulama fikih, ulama zahir.
Yang kedua, ada arti mujahadah atau muharabah tadi menurut ulama hakikat, ulama batin, ulama tasawuf. Nah, jadi ada dua sisi, ada dua pandangan. Yang pertama, pandangan ulama zahir, ulama fikih, ulama syariat. Apa arti mujahadah? Arti mujahadah adalah muharabatul kufar, melawan orang-orang yang kafir. Orang kafirnya yang memusuhi orang-orang Islam. Adapun orang kafir zimmi, bukan kafir harbi. Kafir itu ulang pecah dua. Ada kafir itu asli, ada kafir itu gairu asli. Kalau kafir gairu asli, orang murtad. Orang murtad itu kafirnya gairu asli. Nah, kemudian kafir asli memang kafir dari lahir, memang dari kuitan, itu pecah dua. Ada kafir zimmi. Zimmi itu artinya kafir yang dilindungi. Nah, kayak orang kafir di Indonesia itu udah boleh dibunuh, itu udah boleh diperangi. Mereka tinggal di negara Islam, cuma mereka mentaati aturan-aturan di negara Islam. Itu namanya kafir zimmi. Nah, adapun kafir harbi, namanya kan harbi. Kafir harbi itu kafir yang diperangi. Mengapa? Karena mereka yang memerangi kita berdulu. Mereka yang menimbak kita berdulu. Nah, itu disebut namanya kafir harbi. Kesimpulan, Islam kada mencari musuh. Cuma mun ada musuh, orang Islam kada lari. Jadi Islam itu kada teroris, Islam itu kada sadis, Islam itu kada jahat. Cuma orang aja yang memadakan Islam tuh ini. Lalu orang takutan dengan agama Islam. Ada namanya fobia Islam. Ada entah. Pada Islam itu damai, ujar tipiwan. Islam tuh indah, ujar terang. Islam itu bagus, Islam itu damai. Nah, itu menurut pandangan fikih. Pian sadar kada sadar, mengapa khutbah Jumat itu bertongkat? Khutbah Jumat itu dulunya zaman Nabi kita Muhammad, zaman sahabat, itu khutbah Jumat khatibnya itu bukan memakai tongkat, memakai tombak, memakai busur, memakai pedang. Mengapa mereka jadi memakai tombak busur? Seakan-akan Islam ini jadi nampak dengan adanya babul jihad. Bahkan hampir-hampir ulama fikih menjadikan rukun Islam itu 6. Rukun Islam itu 6. Hampir-hampir. Napa yang keenam adalah jihad fi sabilillah. Cuma karena jihad fi sabilillah ini fardu kifayah, kada fardu ain, maka jihad ini diturunkan, digugurkan. Yang kita syahadat, sembahyang, puasa, zakat, haji, ini kelilimannya fardu ain. Fardu ain secara umum, syahadat, sembahyang, puasa. Fardu ain secara khusus, zakat dengan haji. Mengapa ulun padahkan khusus? Karena ini orang nang berduit aja. Kalau sembahyang, berduit kada berduit sembahyang. Ini mana kada berduit, kada sembahyang lah pulang. Nang sugih aja kada sembahyang rugi, apalagi susah. Itu tak. Hidup sudah miskin di dunia, di akhirat barang sugih. Sembahyang, puasa, syahadat. Nang tiga itu ibadah mustarikah,
ibadah nang bersamaan, baik itu agnia, baik itu fukara, baik itu sugih, baik itu susah. Adapun zakat dengan haji ini ibadah khasah, khusus bagi orang yang sugih. Karena orang sugih lah yang berzakat, orang sugih lah orang yang berhaji. Jadi sama itu. Mudah murah rezeki berataan. Kita kepingin rukun Islam tuh sempurna. Mudahan haji seberataan. Kada tahu wae nasib. Adinta. Sadalam lawat kawa diduga nasib manusia siapa nang tahu. Sama itu. Nah kemudian ada mujahadah inda ahlil hakikah, ahlil batin, ahlil ma'rifah. Apa arti mujahadah? Itu adalah muharabatun nafsi, adalah memerangi nafsu kita, ego kita, ananiah kita, anak, aku kita nih. Ini paling berat. Oleh karena itu kan ada riwayat ketika Nabi kita perang pulang daripada salah satu guzwah Nabi, ujar Nabi, raja'na min jihadil asgar ila jihadil akbar. Kita kembali ya kah kepada jihad akbar daripada jihad asgar menuju jihad akbar. Rupanya perang Uhud itu dipadakan Nabi masih jihad asgar. Jadi sahabat tanya, ya Rasulullah, apa itu jihad akbar? Perang Uhud ini sudah luar biasa sudah. Apa itu jihad akbar? Dijawab oleh Nabi adalah jihadun nafsi, adalah melawan hawa nafsu. Ini lebih berat. Ini 24 jam. Ini seumur hidup. Melawan orang kafir ahyanan. Ahyanan itu kan kadang-kadang. Ibaratnya setahun tuh paling beberapa kali peperangan. Kalau melawan hawa nafsu nih setiap hari. Melawan orang kafir Allah manang beuntung. Melawan orang kafir itu munyak manang dapat ganimah, dapat harta peperangan, nawafil, naplah, ujungan, ziyadah. Mati beuntung, syahid, surga mahadang. Jadi melawan orang kafir itu kalah manang beuntung. Kalau melawan nafsu Allah manang bida, manang beuntung, Allah maksiat, terjerumus kita di dalam hawa nafsu kita. Jadi inilah disebut nama orang kafir kelihatan, nafsu kada kelihatan. Orang kafir musuh di luar badan kita, adapun nafsu musuh di dalam diri kita. Nafsu ini luar biasa. Innan nafsa asyaddu min sab'ina syaitanan. Nafsu itu lebih jahat daripada 70 syaitan. Idza jaa Ramadan, apabila datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah wa uglikat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Apabila datang bulan Ramadan, mudahan sehat panjang umur, mudahan kita ketemu puasa tahun akan datang, amin. Datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga, wa uglikat abwabun nar, ditutup pintu neraka, wa suffidatis syayatin, dan dipasung dibelenggu syaitan. Pertanyaan satu, adalah orang bulan puasa kada puasa? Banyak jer. Nah, siang hari beruku di atas motor satum. Ya Allah, dak puasa, dak sembahyang. Pertanyaan satu, berarti orang itu kada sembahyang apakah gara-gara syaitan? Munya kita padahkan syaitan, aku aja syaitan dipasong. Ikan jangan mengambing hitamkan aku.
Aku dipasung, dirimu juga, nafsumu. Kulir puasa. Nah, berarti nafsu itu lebih jahat daripada 70 syaitan. Jadi kesana ini, nafsu itu nomor 1 kada kelihatan. Orang kafir kelihatan. Yang kedua, nafsu itu musuh di dalam selimut, di dalam diri kita. Orang kafir di luar diri kita. Yang ketiga, nafsu itu Allah manang bida, munyak manang beuntung kalah kita maksiat. Kalau orang kafir melawan orang kafir, jihad orang kafir, Allah manang beuntung, manang ganimah, kalah mati syahid, surga mahadam. Nah inilah ujar Nabi, raja'na min jihadil asgar ila jihadil akbar. Apa itu? Adalah jihadun nafsi, adalah jihad melawan nafsu. Cuma hadisnya yang ulun sampaikan, hadza hadisun daifun, hadisnya daif. Cuma sekalipun hadisnya daif, maknanya kada daif. Makna hadis itu kuat. Nah kita lihat sambungannya. Jadi alhasil, jihad itu ibarat fikih, mujahadah itu ibarat tasawuf. Jihad melawan orang kafir, mujahadah melawan hawa nafsu. Orang yang berjalan menuju rahmat Allah Ta'ala. Rahmat Allah Ta'ala tuh ya surganya, ya ridhonya, ya maghfirahnya, ya ibadah. Sungguh payah dan susah awalnya. Nah, memang sama itu. Khufatil jannah bil makarih, dirigul, diliputi, ya kan? Akan surga itu bil makarih, dengan sesuatu yang dibenci oleh nafsu. Nafsu kada senang ibadah, nafsu senangnya maksiat. Lalu kawa kita membalik. Ini harus ada mujahadah. Karena syaitan selalu mengganggu dan menghalangi dan menyimpangkan. 3 kalimat. Mengganggu, bahasa Arabnya syawagil, mengganggu. Menghalangi itu mawane. Kalau menghalangi itu kita tuh stop, tertahan. Kalau mengganggu jalannya nang kayak macet tuh, mengganggu gitu tak. Mengganggu tuh ibaratnya jalan kada kawa laju. Kalau menghalangi itu parai sama sekali, tertahan, stop, macet. Dan menyimpangkan. Nah, menyimpangkan ini jahat lagi. Ini dalun, dalah, dolalah. Ini kada macet kada macet. Nggih lampang lurus, sekalinya jalannya lain. Cocok kayak rasa nyaman. Lain jalan Tuhan. Jadi orang-orang bahari itulah entah itu ibadah, entah itu dakwah, lalu runyuh-runyuh aja, nang kayak cendol runyuhnya, nang kayak payak di Garut runyuh. Itu perlu dituhmah diri. Ya Allah, pas sajakah ulun niat jahirnya di jalan pian, pas sajakah mengapa jadi pertanyaan itu kadada ujian-ujiannya, kadada rintangan-rintangannya. Apa mau umpati para nabi, mau umpati para wali, itu asyadunas balaan. Ada ujian, ada rintangan. Ini tak ada rintangan. Ini kayaknya salah jalan sakwa. Adinta.
Jadi ada mengganggu itu syawagil. Ada menghalangi, itu mawane. Ada menyimpangkan, itu dolalah. Nah, itulah syaitan. Kita supaya tahu makrifatu makayidi syaitan, mengenal tipuan-tipuan syaitan, supaya kita jangan tertipu. Itu jangan tertipu. Wah, ini banyak penipuan tak? Duit dikirim, barang ada datang. Nah, itu tipuan ngarannya. Hati-hati banget. Entah. Jalan kepada Allah dengan alat senjatanya, yaitu nafsu. Nah, jadi syaitan ini ada diisi senjata, yaitu siapa? Nafsu. Nah, nafsu. Jadi dalam dada kita ini ada 2 kamar. Entah. Ulun melihat di rumah tuh ada buku kesehatan. Inge. Buku umum agak ketujuh, punya ke Gramedia, ke toko buku umum tuh 2 butingnya, ilmu psikolog lawan ilmu kesehatan. Entah. Kalau tata buga bemasak ke depan. Itu bebinian aja. Ternyata jantung kita nih ada 2. Ada 2. Ada pelatarannya. Ada pelataran kanan, ada pelataran kiri. Ada balik kanan, kamar itu apa? Bilik. Jantung kita nih ada bilik kanan, ada bilik kiri. Dan putaran darah kita tuh kayak orang tawaf, putar kiri. Nah, ini intinya. Itu. Nah, berarti jantung kita aja ada kanan, ada kiri, ada pelataran kanan. Jantung kita nih ibaratnya rumah, kayak rumah orang negara. Rumah orang negara tuh pian muka lawan belakang sama langkarnya. Karena orang di negara itu muka rumah dihadapi halaman timbuk, motor belakang rumah kapal kelutuk. Dituntut bagus muka belakang. Lain rumah kita di kampung itu palang padunya tahan ditinjak. Yang penting muka berkaca. Gitu. Nah, berarti dalil bilik itu kan kamar tuh bilik mana? Kamar mana? Ternyata jantung kita ada 2 kamar. Gitu. Ada 2 pelataran. Itu anatomi di tubuh kita di awak. Jantung kita ada 2 kamar. Kamar yang pertama, kamar di kanan adalah kamarnya si akal. Siapa yang menyetirnya itu? Malaikat. Adapun kamar di sebelah kiri, nafsu. Siapa jokinya? Siapa pilotnya? Siapa supirnya? Siapa mesinisnya? Syaitan. Alladzi yuwaswis fi sudurin nas. Ada ulama mengartiin nas itu bukan manusia. Nas itu artinya orang yang lupa dari Allah. Mudahan kita ditolong ingat Allah, supaya syaitan itu khannas, mundur. Ajen aja inya buka, tak kantut. Jadi hidup ini selama ingat Allah, insya Allah syaitan tuh kadang menyetir diri kita. Punya mau manusia keasikan lawan dunia, keasikan dengan usaha, keasikan pahumaan tokonya, kada ingat bejuhur basar, kada ingat ke majelis ilmu, sadar kada sadar kita ditunggang syaitan. Alladzi yuwaswis fi sudurin nas. Isim fa'il daripada nasiya yansa nisyanan pahuan nas wajah kaman siun. Nah, jadi itu pun di hati kita nih. Nah, jadi mudah hidup nih menggunakan akal, jangan menggunakan nafsu. Hidup punya menggunakan nafsu,
biar panjang sesengot kayak kekanakan. Karena an-nafsu itu ketipli. Nafsu itu kayak kekanakan. Lain zunnuha. Zunnuha itu orang yang tuha-tuha. Jadi sebenarnya tuha itu barangkali bahasa Arab diambil kata-kata nuha, naha. Naha itu kan kalau orang India nehe-nehe ya. La tidak. Hidup punya menggunakan akal, jangan. Itu kada boleh. Jangan, itu haram. Jangan, itu gawian kada bagus. Jangan. Hidup akal ini rem kita. Manusia ini kayaknya banyak blong remnya. Hidup hendak jadi orang tuha, sekalipun orang tu anom gunakan akal. Ya kan? Munya mau menggunakan nafsu, orang itu hukum kekanakan sekalipun umurnya tuha. Minuman, mau obat ke warung jablay. Tuha sudah lain anom lain. Banting setir ke masjid. Jangan ke gardu, jangan. Pragmatis sudah. Aninta. Nah, jadi mudahan kita kawa melawan hawa nafsu. Inta. Kita nih hari-hari pemilu. Kadang 4 tahun ke 5 tahun ke pemilu. 5 tahun. Kita nih hari-hari mencoblos. Hari-hari kita memilih. Subuh tadi kita memilih. Masjid kada. Apa bahasa nih? Ya kan? Tulak kada, pengajian kada. Pinta. Ini ada dawai, ada panggilan akal, ada panggilan nafsu, ada panggilan malaikat, ada panggilan syaitan. Munya kita kada menuruti akal, lalu menuruti nafsu, lalu melingkar guring, itu kekanakan. Sekalipun panjang sesengot. Kada sembahyang subuh. Munya bangun orang tua, sekalipunnya anum. Jadi sama itulah di dalam hati kita nih. Nah kemudian mulang sambungannya dengan menghiasi ulih syaitan. Nafsu ini ada anunya. Ibaratnya nafsu tuh kayak iwak. Ada anunya, unjunnya tuh ada, umpannya tuh ada, umpan syaitan. Supaya nafsu kita nih disetirnya. Apa tersetir nafsu sama tersetir kita. Nah, uli syaitan akan nafsu dengan macam-macam syahwat. Syahwat. Ya, mengapa yang asik-asik itu yang dilarang, mengapa yang enak-enak itu yang diharamkan. Anak wahin aja ta. Cuma itu bang. Maksiatnya rami bang. Cucuk lawan nafsu, kada cucuk lawan akal. Dinta. Kekanakan itu kan ketujuh beranian. Ya Allah, dunia ini memang permainan. Dunia ini memang permainan. Dunia nih lakbun, permainan. Ad-dunia la'ab. Dunia ini permainan. Orang yang ketujuh bermainan, orang tua kekanakan. Kekanakan. Berarti orang yang zuhud dari dunia itu orang tua. Masuk dunia di sini dunia nang mahaur-haur beribadah. Kalau dunia menolongi beribadah, jangan dizuhuti, ambil-ambil. Itu jadi sarana kita, alat kita. Nah, itu syahwat namanya. Sebenarnya syaitan menjadikan diri kita itu terhenti atau macet kada laju atau tersimpang kada ihdinas siratal mustaqim. Itu 2 buting. Godaannya 2 buting lawan nafsu kita. Yang pertama syahwat, yang kedua subhat. Kebanyakannya orang awam nang kaya kita, sekalipun sorban di awak,
orang awam kayak kita ini, hampir-hampir kita ini terlina kada suluk ilallah, kada papiru ilallah, gara-gara syahwat dunia, keinginan-keinginan hati kita. Bahkan orang yang hawas, bukan orang awam, orang yang berilmu pun bisa tak umpat keluar daripada ihdinas siratal mustaqim. Apa? Subhat. Hampir-hampir orang yang keluar dari ahli sunnah wal jamaah, baik itu Mu'tazilah, baik itu Rafidah, baik itu Syiah, baik itu Khawarij, baik itu Wahabi, baik itu yang keluar dari ahli sunnah, mereka merasa benar padahal mereka keluar daripada yang benar. Ini Qur'annya, ini hadisnya, itu seberataan adalah syubhat. Quran apabila dalil sesuai dengan yang benar, maka Quran hadis itu menjadi hujjah. Apabila Quran hadis dijadikan dalil cuma kada benar, itu bukan hujjah tetapi syubhat. Yang di kitab tuh Dab'us Syubhat, menolak subhat-subhatnya Khawarij, menolak subhat-subhatnya Rawafid, menolak mengapa? Nah, berarti dalil orang alim ini jadi sesat, orang alim jadi binasa, padahal tahu di Quran di hadis itu subhatnya syaitan. Kita orang awam kada sembahyang, kada puasa, kada hadir ke majelis ilmu, itu syahwat. Jadi ada syahwat, ada subhat. Keduanya sama. Maulah kita kada ihdinas siratal mustaqim. Di dalam hadis itu mun kada salah, Nabi kita pernah mencoret-coret tanah. Rupanya ada bilah di garis Nabi, garis lurus. Imba garis lurus, lalu dicurit Nabi kiri kanan. Nah, kiri kanan bahalang mahalangi, maulah simpang 3, maulah simpang 4. Apa simpangannya rami? Simpangannya rami simpangannya. Dunia lah, cocok lawan nafsu lah, rami. Itu pang jadi payah tuh, itu pang jadi berat tuh. Itu tuh kita berdoa lawan Tuhan, ihdinas siratal. Kadada permintaan kita sehari semalaman 24 jam kecuali kita pinta jalan lurus, jangan simpang kanan, jangan simpang kiri. Kita kada hendak dhalin, kita kada hendak maghdubi alaihim, kita ihdinas siratal mustaqim. Itu tak sembahyang sehari semalaman berapa rakaat? 17 rakaat. Hari ini 17 Agustus. 17 rakaat. Kita apel di sini. Mudahan pahala subuh ini sampai ke pahlawan-pahlawan orang Islam. Amin. Mereka memperjuangkan negara kita. Kita mempertahankan, kita membangun. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Kayak Pak membangun jiwanya, jiwa dulu nyar badan. Punya jiwa rusak, badan selesai. Membangun jiwa dengan pendidikan. Kalau membangun badan dengan ekonomi. Jadi Indonesia ini mau hendak raya, hendak maju, kuncinya 2. Mana pemerintah, kuatkan pendidikan, kuatkan ekonomi, ulahkan lapangan kerjanya. Ulun yang ulun takutani Indonesia ini 2 pepalingannya. Napa? Pembuduhan lawan pemiskinan. Manusia ini mau bungul lawan miskin, selesai. 300 tahun dijajah orang. Nyemunya mau pintar, munya mau sugih. Dewa ini orang menjajah, orang pintar, orang sugih.
Ini mana bungul kada pintar lah pulang. Ngajurang duit tempiling si ano. Hakon menampiling kada berduit. Lawan bungul lah. Hakon diadu asah orang. Dinta. Nah jadi pendidikan nomor 1, ekonomi nomor 1, anak-anaknya sekolah, kuitan-kuitannya ada usaha, insya Allah Indonesia Raya. Nah seperti itu. Dengar juga ke pemerintah, ada tahu juga. Jihad kalau nih, jihad orang bari jihadnya babu runcing, jihad kita pulpen pemerintah tuh, tanda tangan. Nah kemudian ulang sambungannya. Nah jadi ada subhat, ada syahwat. Ada contohnya kepada makhluk seperti istri dan lainnya, ya kah? Anak bini, dinta, anak bini, maulah kada napakah, dinta. Waktu bujang terkadang kada berpikir cari duit, sudah kawin, napa dimakani anak acil, jakanya sapi rumput, ini nasi, nah dinta. Lalu begawi, nah lalu kada bejuhur, lalu kada beasar, yang syagalatna amwaluna wa ahluna dan lainnya. Atau dunia. Apa contohnya? Seperti harta, usaha, makanan, serta kedudukan dan lain-lainnya. Duit jadi utang. Lalu kada ingat kuliah subuh. Kan bagus ulun nanya berkuliah subuh supaya tersenyum yang ditindak. Ya kan? Kada ingat di akhirat. Oke, di dunia pakai sutra. Oke, di dunia pakai emas kalung bunir. Di akhirat kehilangan sutra. Di akhirat kehilangan emas. Napa gerak? Buka aurat, maksiat. Di neraka tak ada sutra. Kada ingat ketinggian makam di surga, karena di dunia mementingkan harta dunia. Bukan dilarang mbak emas, yang dilarang tuh emas tujuan, kada ingat akhirat. Sama itu. Cuma itulah syaitan pintar menjadikan syahwat-syahwat dunia. Itu makanan serta kedudukan dan lainnya. Maka jalan mujahadah, yakni melawan hawa nafsu, adalah jalan selamat menuju Allah Ta'ala. Kalau tiada mujahadah, jadilah semua itu menghalangi ibadah dan menuntut ilmu. Dan bila mujahadah, maka Allah jadikan semua itu membantu kepada taat ibadah kepada Allah. Nah kemudian bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pintangan situ insyaallah kita sambung Senin akan datang. Mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki, umroh haji, anak cucu kita saleh salehah. Mudahan kita mati husnul khatimah. Ya Rabbi bil Mustafa balagh maqasidana, ya wasi'al karami ya Rabbi bil sidana waghfir lana ma madha, ya Rabbi bil sidana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudahan beruntung dunia akhirat. Amin.